Oke, baik teman-teman, kembali lagi ya di Praktikum Farmasi Fisika 2. Tadi teman-teman sudah saya jelaskan mengenai prosedur kerja teknologi partikel menggunakan metode pengayak atau ayakan ya. Dan kemudian juga sudah menyaksikan prosedur kerja maupun video terkait dengan praktikum tersebut. Nah, sekarang teman-teman, saya akan melanjutkan untuk menjelaskan mengenai bagaimana cara melakukan pengolahan data yang sudah kita peroleh dari pengujian distribusi partikel metode pengayakan tadi. Baik, jadi untuk mengolah data ini, teman-teman, tadi sudah saya informasikan ya bahwa kita dalam melakukan metode pengayakan itu menggunakan beberapa tingkatan nomor mesh ya. Jadi pada praktek video yang teman-teman saksikan itu ada 5 tingkatan ayakan atau 5 nomor mesh yang digunakan yaitu nomor 25, 35, 40, 50, dan 80. Dan di bagian paling bawah itu ada pen penampung ya teman-teman ya. Nah, tadi kalau kita ingat kembali juga teman-teman ya, terkait dengan prosedur kerja bahwa mesh yang kita gunakan atau ayakan yang kita gunakan itu sebelumnya kita lakukan penimbangan sehingga kita memperoleh bobot pengayak kosong. Nah, di sini teman-teman untuk bobot pengayak kosong itu teman-teman saksikan di sini ya. Jadi untuk nomor mesh 25 mempunyai bobot pengayak kosong 345 gram, nomor mesh 35 bobot pengayak kosongnya 365 gram, kemudian nomor mesh 40 320 gram, nomor mesh 50 425 gram, dan nomor mesh 80 325 gram. Dan terakhir yaitu bobot dari pen penampungnya yaitu sebesar 275 gram. Nah, diameter lubang atau diameter ayakan ini dapat kita peroleh informasinya ya pada keterangan atau label yang ada pada mesh yang kita gunakan. Nah, di sini untuk nomor mesh 25 itu mempunyai diameter lubang ayakan 710 mikrometer. Nomor mesh 35 itu diameter lubangnya 500 mikrometer. Nomor mesh 40 425 mikrometer. Nomor mesh 50 300 mikrometer. Dan nomor mesh 80 itu 180 mikrometer. Jadi di sini teman-teman tadi memperjelas ya bahwa semakin kecil nomor mesh yang kita gunakan, itu diameter lubangnya itu akan semakin besar. Oke, setelah itu teman-teman kita sudah mendapatkan data diameter lubang maupun bobot pengayak kosong ya. Tadi kemudian kita lakukan prosedur ya untuk penentuan tadi ya ukuran partikelnya yaitu dengan menuangkan granul uji kita ke bagian atas kemudian akan di shake ya atau akan dilakukan penggetaran secara kontinu yaitu kecepatan 100 rpm selama 15 menit. Nah, setelah itu teman-teman pastinya nanti akan ada sejumlah granul-granul yang dia itu akan tertahan pada setiap mesh yang kita gunakan. Nah, tadi makanya setelah selesai pengujian, kita akan menimbang kembali pengayak-pengayak yang kita gunakan, di mana pada pengayak tersebut itu sudah ada berat masing-masing granul yang tertahan pada pengayak tersebut. Nah, sehingga kita akan memperoleh data yang selanjutnya, yaitu data bobot pengayak yang ada granul tertahannya di situ, teman-teman. Nah, di sini teman-teman contoh datanya adalah untuk bobot pengayak plus granul ya pada nomor mesh 25 itu menjadi 355 gram. Pada nomor mesh 35 itu 395 gram, nomor mesh 40 330 gram, nomor mesh 50 440 gram, nomor mesh 80 345 gram, dan granul yang tertahan pada pen penampung sebanyak dan bobot pen penampungnya itu totalnya 290 gram. Nah, dari data bobot pengayak kosong dan bobot pengayak plus granul yang tersisa atau tertahan pada masing-masing pengayak tersebut, kita dapat mencari berat granul
yang tertahan di situ, yaitu dengan cara mengurangi bobot pengayak plus granul dikurangi dengan bobot pengayak kosong, sehingga diperoleh data bobot granul yang tertahan pada nomor mes 25 sebanyak 10 gram, yang tertahan pada nomor mes 35 sebanyak 30 gram, yang tertahan pada nomor mes 40 sebanyak 10 gram, dan yang tertahan pada nomor mes 50 15 gram, nomor mes 80 20 gram, dan yang tertahan atau tertampung pada pen penampung sebanyak 15 gram. Kalau kita total ya teman-teman, bobot granul yang tertahan pada masing-masing mes ini itu akan sama atau mendekati paling tidak dengan bobot granul total yang tadi kita lakukan pengujian, yaitu tadi sebanyak 100 gram. Jadi di sini sudah ada teman-teman informasi ya. Jadi 10 ini diperoleh, contoh pada nomor mes 25, 10 gram ini diperoleh dengan mengurangi 355 gram dikurangi dengan 345 gram. Begitu juga untuk bobot granul pada nomor mes-mes yang selanjutnya. Kemudian setelah mendapatkan bobot granul yang tertahan pada setiap mes, teman-teman ya. Nah, kita hubungkan ya teman-teman ya, tadi bahwa nomor mes yang ukuran 25 itu dia mempunyai diameter lubang 710 mikrometer. Artinya, apabila ada sejumlah 10 gram granul yang ternyata dia tertahan pada nomor mes 25, artinya kan granul tersebut mempunyai ukuran yang lebih besar daripada ukuran lubang dari nomor mes tersebut. Karena apa? Karena dia mempunyai ukuran yang besar tadi, makanya dia tidak bisa lolos atau tidak bisa masuk melewati pori-pori dari nomor mes 25 tadi gitu. Maka artinya kesimpulannya, granul yang tertahan pada nomor mes 25 itu adalah granul yang memiliki ukuran lebih besar dari 710 mikrometer. Seperti itu. Nah, bagaimana kemudian dengan granul yang tertahan pada nomor mes 35 gitu. Jadi nomor mes 35 tadi mempunyai diameter lubang ayakan yaitu 500 mikrometer. Nah, sedangkan tadi di atas nomor mes 35 yaitu nomor mes 25 itu mempunyai ukuran diameter 710 mikrometer. Artinya, jika ada granul yang tertahan pada nomor mes 35, maka granul tersebut itu artinya dia mempunyai ukuran lebih kecil daripada 710 mikro, karena dia bisa melewati ya lubang seukuran 710 mikrometer, tetapi dia masih lebih besar daripada 500 mikrometer. Karena pada saat dia ketemu sama diameter lubang yang 500 mikrometer, itu dia sudah tidak bisa lolos dari lubang ayakan tersebut. Jadi artinya di sini teman-teman ada sejumlah 30 gram granul dari 100 gram granul uji kita itu yang mempunyai perkiraan ukuran itu berada pada rentang 500 sampai 710 mikrometer. Demikian juga teman-teman untuk granul-granul yang tertahan pada mes selanjutnya ya, yaitu yang tertahan pada mes 45 ya teman-teman, sejumlah 10 gram, artinya granul tersebut memiliki ukuran antara 425 sampai dengan 500 mikrometer. Kemudian ada 15 gram yang mempunyai ukuran 300 sampai 425 mikrometer. Dan ada 20 gram yang mempunyai ukuran 180 sampai dengan 300 mikrometer. Nah, untuk granul yang ada atau dia tersisa ya pada pen penampung, itu artinya dia mempunyai ukuran lebih kecil dari ukuran pori granul yang terakhir kita gunakan, yaitu mes 80 ya, di mana mes 80 tadi mempunyai ukuran lubang ayakan yaitu sebesar 180 mikro.
Maka kalau yang bisa melewati atau lolos dari ayakan MES 80, itu artinya granul-granul tersebut memiliki ukuran lebih kecil daripada 180 mikrometer. Seperti itu. Nah, jadi kita juga dapat memperkirakan rata-rata dari rentang ukuran partikel, yaitu dengan cara ya, jadi 710 ini karena kita hanya mengukur yang lebih besar daripada 710 mikrometer, teman-teman. Sedangkan untuk pen yang kedua ini, itu rata-rata rentang ukuran partikelnya berarti di antara 500 sampai dengan 710 ya. Jadi 500 plus 710 dibagi 2, hasilnya adalah rata-rata rentang ukuran partikelnya 605 mikrometer. Kemudian di MES yang ketiga, di mana rentang ukurannya 425 sampai 500, maka rata-rata rentang ukuran partikelnya itu adalah 425 ditambah dengan 500 dan dibagi 2, hasilnya 462,5 mikrometer. Kemudian untuk yang di MES selanjutnya, yaitu mempunyai rentang ukuran 300 sampai 425 mikro, maka rata-ratanya adalah 300 ditambah dengan 425, hasilnya 362,5 mikrometer. Kemudian yang MES 80 antara 180 sampai 300 mikrometer, maka rata-ratanya adalah 180 ditambah dengan 300 dibagi 2, hasilnya adalah 240 mikrometer. Dan yang di pen penampung, karena kita tidak tahu rentang ukuran partikelnya berapa, artinya memang dia mempunyai ukuran partikel yang lebih kecil dari 180 mikrometer. Seperti itu. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan ketiga data ini, kita mulai akan menghitung persentase bobot granul ya yang ada atau yang tertahan pada masing-masing MES terhadap jumlah total granul 100% atau 100 gram tadi. Jadi, kalau yang tertahan pada MES 25 tadi adalah sebanyak 10 gram, maka bobot granul atau prosentase granul yang tertahan pada MES 25 itu adalah 10 gram ya dibagi dengan bobot granul awalnya 100 gram dikalikan dengan 100%. Hasilnya adalah 10%. Demikian juga untuk MES-MES yang selanjutnya sehingga diperoleh data 30%, 10%, 15%, 20% dan yang di pen penampung sebanyak 15%. Jadi total granul uji kita 100 gram dan total prosentase dari bobot granul juga 100%. Seperti itu. Nah, untuk jumlah granul persen kumulatif itu dapat kita peroleh dengan menjumlahkan ya. Artinya jumlah granul yang tertahan pada MES 25 adalah sebanyak 10%. Kemudian jumlah MES atau granul yang tertahan pada MES 25 dan MES 35 itu dengan menambahkan persen 10 pada MES 25 dan 30 pada MES 35, artinya kumulatifnya adalah 40. Begitu juga seterusnya, teman-teman ya. Sehingga kita memperoleh persen granul kumulatifnya itu 10, 40, 50, 65, 85, dan terakhir itu adalah persennya 100%. Gitu. Nah, untuk memperoleh teman-teman ya informasi berapa diameter rata-rata granul yang kita lakukan pengujian tadi, maka kita melakukan pengalian dulu dari jumlah prosentase granul dari setiap rata-rata rentang ukuran dikalikan dengan rata-rata rentang ukuran partikelnya sehingga akan diperoleh teman-teman ya pada MES 25 teman-teman karena rata-rata rentang ukuran partikelnya 710 sedangkan prosentase granul 10%, maka kolom B
B kali D ini, kolom terakhir itu kita peroleh dengan cara mengalikan 710 dikalikan dengan 10%. Sehingga hasilnya adalah 71. Sedangkan pada mesh yang selanjutnya itu rata-rata rentang ukuran partikelnya 605, kemudian bobot granul sebanyak 30%, maka B kali D-nya adalah 605 dikalikan dengan 30%, hasilnya 181,5. Sedangkan pada mesh selanjutnya, yaitu rata-rata rentang ukuran partikelnya 462,5, kemudian jumlah granulnya 50%, maka B kali D-nya hasilnya adalah 462,5 dikalikan 50%, hasilnya 46,25. Kemudian untuk ukuran partikel selanjutnya, di mana rata-rata rentang ukuran partikelnya 362,5 dan bobot granulnya adalah sebanyak 15%, maka diameter rata-ratanya itu adalah 362,5 dikalikan dengan 15, hasilnya 54,375. Selanjutnya, yaitu yang mempunyai rata-rata rentang ukuran partikel 240 mikron, ya, dikalikan dengan bobot granulnya, yaitu sebanyak 20%, sehingga diperoleh hasil 48. Dan terakhir, rata-rata rentang ukuran partikelnya 180 dengan prosentase sebanyak 15%, maka nilai B kali D-nya itu sebanyak 27. Setelah itu, teman-teman, hasil B kali D itu kita total seluruhnya 71 ditambah 181,5 ditambah 46,25 ditambah 54,375 ditambah 48 dan ditambah dengan 27, hasilnya adalah 428,125. Nah, sehingga teman-teman kita dapat menghitung diameter rata-rata granul yang diuji itu dengan cara membagi total diameter rata-rata, yaitu 428,125 dibagi dengan 100. Sehingga hasilnya diameter rata-rata granul yang kita uji 4,28 mikrometer.